Anton yang kami kasihi. Atas nama para imam, para suster, seluruh umat paroki Mater Dolorosa Soe mengucapkan selamat datang. Selamat memasuki rumah Tuhan yang setiap hari Bapak Anton hadir di sini. Semoga Tuhan yang telah memulai karya dalam diri Bapak Anton akan menyelesaikannya juga. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama para imam, para suster, brother, dan terutama panitia
saudara-saudari serta seluruh keluarga besar yang berduka yang saya kasihi dalam Yesus. Satu Agustinus pernah mengatakan hal ini. Setelah meninggalkan tubuh, jiwa akan diadili sebelum diantarkan pada penghakiman terakhir. Satu dibangkitkan bersatu dengan jiwa. Ini seperti pada kisah Lazarus yang miskin yang dibawa ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ke neraka. Segera setelah kedua orang itu meninggal dunia. Dan semua jiwa yang meninggalkan dunia ini mempunyai penerimaan yang berbeda-beda. Yang baik menerima sukacita, dan yang jahat menerima neraka. Setelah kebangkitan dan terjadi, baik sukacita bagi yang baik akan menjadi lebih penuh, dan siksa bagi mereka yang jahat juga semakin besar, sebab mereka juga tersiksa dengan badan mereka. Saat Teresa Avila berkata, aku ingin melihat Tuhan, dan untuk melihatnya hanya satu jalan, aku harus mati. Atau Santa Teresa dari Yesus berkata, aku tidak mati, aku memasuki kehidupan abadi. Bapak Ibu saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, kita semua tentu tidak pernah menduga bahwa Anton Vega akan harus pergi lebih cepat dari yang kita pikirkan. Ketika dapat berita kematian Bapak Anton dan juga masih dalam perjalanan pulang dari stasi pagi saat itu, Pius Dairon Romo meminta bisa menemui sahabat Bapak Vega meninggal. Dan dia bersedia baru saja Pius ke paroki. Saya masih dalam perjalanan pulang ke Romo Romeo atau Romo Ave untuk bisa mengkori. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, mengawali perayaan Agustus ini, kita sadar dahulu akan segala kekurangan, keterbatasan dan kelalaian kita. Kita mohon ampun dahulu dengan hati yang pantas, kita boleh merayakan misteri suci ini. Saya mengaku bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata-kata. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kami bahwa kebaikan tanpa batas. Saudara kami Bapak Antun Vega telah Kau panggil dengan mendadak dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau menaruh belas kasihan khusus kepada hamba-hamba setia dan siap siaga pada saat kedatangan. Maka kami mohon tabahkanlah hati kami yang tertimpa kesusahan, dan terimalah dengan segera saudara kami di dalam keluarga-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan tetap bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kepada jemaat saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yahudi. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang mutlak dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran tentang adanya sejak Dia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdaya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang aneh, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran manusia, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
dunia, menghadap ke taman surga. Haleluya. Ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara perempuan itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memerintahkan di mana-mana tentang nas tersebut di hadapan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawab itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kematian ini, kematian mama dan adik-adik, para imam, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Beberapa
tahun yang lalu ya kita mulai untuk Bapak Anton ini adalah dirigen dan sekaligus juga sebagai pelatih untuk Bapak. Hari Jumat yang lalu mungkin pertemuan saya terakhir dengan Bapak Anton. Saya datang memperoleh lagu di depan gereja. Di tempat ini ada Boris Masan dengan Bapak Anton. Ada juga pintu di sana. Selamat malam Bapak Anton. Selamat malam Om. Romo kami mau latihan untuk 40 hari Bapak Stephen Dewanadi. Saya tunggu teman-teman. Setelah pembicaraan singkat itu, saya kembali ke Bapak Anton dengan Pak Boris untuk teman-teman saya kembali ke restoran. Itu pertemuan terakhir dengan Pak Anton. Bapak Ibu saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi kita makhluk yang namanya manusia yang masih menghirup udara di dunia ini, yaitu bagaimana dengan nasib manusia sesudah mati. Apakah dengan kematian itu tamatlah riwayat hidup kita sebagai manusia? Ataukah dengan kematian itu hanya sekedar campur batas untuk memasuki kehidupan yang lain? Dan kalau ada kehidupan yang lain, seperti apakah kehidupan yang lain itu? Dalam banyak tradisi di negeri ini, banyak yang percaya bahwa ada kehidupan lain sesudah kematian itu. Bahkan orang percaya bahwa ada semacam kesinambungan antara kehidupan di bumi ini dan kehidupan di seberang sana. Dalam tradisi suku Jawa, ada satu kepercayaan bahwa sesudah meninggal, arwahnya tidak langsung pergi begitu saja. Ada beberapa tahapan kepergian arwah itu untuk menuju dalam kehidupan yang lain. Dipercaya bahwa selama 3 hari arwahnya masih ada di dalam rumah. Sampai 7 hari arwahnya masih ada di sekitar pekarangan. Selama 40 hari masih ada di dalam kampungnya. Dan setelah lepas 100 hari arwahnya sudah pergi menjauh. Dan setelah 1000 hari arwahnya sudah dianggap menyatu dengan sang pemilik kehidupan ini yang membuat alam ini. Oleh karena itu dalam setiap tahapan tersebut orang Jawa memberikan penghormatan dengan mengadakan selamatan yang secara khusus ditujukan kepada arwah yang telah meninggal itu. Dalam tradisi budaya Tionghoa, sesudah seseorang meninggal, sering orang yang meninggal itu dibuatkan rumah-rumahan atau mobil-mobilan, boneka-bonekaan yang melakukan berbagai sarana atau perabot yang kemudian dibakar atau dilepas ke laut bersama abu kremasi dari yang sudah meninggal. Berbagai sarana kami dibayangkan akan menjadi perabot bagi orang yang meninggal, supaya dapat digunakannya di dunia yang lain itu. Dan saya yakin bahwa masih ada begitu banyak tradisi yang
yang sejenis di berbagai tempat lain di negeri ini, yang kesemuanya menandakan adanya kepercayaan bahwa masih ada kehidupan lain sesudah kematian itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, iman sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Pada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini, orang sejamannya juga mempercayai kehidupan di alam baka. Tetapi ada sekelompok orang, yaitu kaum Saduki, yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka berkeyakinan bahwa masalah kebangkitan orang mati adalah masalah impian atau dongeng indah yang dibuat manusia. Dan untuk mentertawakan masalah itu ditampilkan kasus wanita yang nikah sampai 7 kali. Dan kemudian sesudah kesemuanya itu mati, ditanyakan wanita itu milik siapa. Tuhan Yesus menanggapi argumen mereka secara jujur dan tulus. Yesus tegaskan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Sebab itu menyangkut perjanjian Allah sendiri dengan umatnya. Allah adalah Allah orang-orang hidup dan bukan Allah orang mati. Dan tentang kehidupan di seberang hidup, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia akan menjadi putra-putri kebangkitan, putra-putri Allah. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang baik untuk masa kini. Namun masa sesudah kematian orang tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Allah yang diwacanakan oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Dan padanya ada kehidupan Allah. Dengan demikian, kiranya jelas bahwa ada kehidupan sesudah kematian ini. Tapi bagaimana bentuk kehidupan yang baru di seberang sana itu? Tuhan Yesus sering melukiskan kehidupan baru tersebut dengan berbagai perumpamaan. Salah satu misalnya bahwa kehidupan di dunia lain itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perjamuan nikah yang meriah. Orang-orang yang sudah siap siaga akan masuk dan mengalami perayaan nikah itu, dan orang-orang yang tidak siap akan ditolak. Kita ingat kisah mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, menandakan bahwa kehidupan di dunia lain itu akan merupakan sebuah pesta, merupakan peristiwa perjumpaan dengan sang mempelai, atau sebaliknya bagi mereka yang tidak siap merupakan suatu petaka bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari iman sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, kita semua yang hadir di sini tentu punya cerita masing-masing tentang Bapak Anton ini. Siapa Bapak Anton? Kita masing-masing boleh mengisahkannya, karena kita masing-masing mengenal beliau dengan segala keunikannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, seorang mistikus Antoni de Melo pernah melukiskan kehidupan di dunia ini atau di dunia yang lain itu sebagai suatu perjumpaan, dan kembalinya mereka sekarang ke asalnya, yaitu sang laut. Perikirannya seperti ini: sebuah perniagaan berjalan beribu kilometer, menjelajahi daratan sampai pada akhirnya ia tiba di tepi laut.
Ia amat terpesona oleh pemandangan baru. Masa yang bergerak-gerak berbeda dengan segala sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Sambil bertolak pinggang atau cakar pinggang, boneka garam itu bertanya kepada sang laut, "Siapakah kau?" Tanya boneka garam itu kepada laut. Sambil tersenyum laut menjawab, "Masuk dan lihatlah." Maka boneka garam itu menjebukkan diri ke laut. Semakin jauh ke dalam laut sampai akhirnya hanya tinggal segumpal kecil saja. Dan sebelum gumpalan terakhir laut, boneka itu berteriak-teriak bahagia. "Sekarang aku tahu siapakah aku dan siapakah engkau." Boneka garam itu akhirnya kembali ke asalnya, bersatu dengan sang laut, larut dalam kebahagiaan tanpa batas. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selama kita mengembara di bumi ini, sering kita kurang menyadari asal kita dan tujuan hidup ini. Mungkin kita terobsesi dengan hal-hal lain yang kita anggap lebih mendesak dan lebih penting pada saat ini. Kita sering terobsesi oleh berbagai jaminan, baik jaminan ekonomi seperti harta, rumah, mobil, dan lain sebagainya, atau jaminan politik seperti jabatan, posisi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah kita sadar bahwa mobil kita yang terakhir adalah mobil jenazah, dan pangkat serta jabatan kita yang terakhir adalah almarhum? Mari kita simak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mana kala kita menghadapi saat-saat akhir hidup ini. Pada saat itu kita akan menyadari sungguh muara hidup kita, tujuan hidup kita. Sedang yang lain-lain menjadi tidak penting, tidak berguna. Pada saat itu kita akan sungguh menyadari asal dan tujuan hidup ini, bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Kalau hidup kita baik dan boleh kembali kepada asal kita dan bersatu dengan Tuhan, serta melarut dalam kasih-Nya, saat itulah kita mengalami surga. Dan kalau hidup kita di dunia ini jelek dan kotor, kita sendiri akan merasa sedih dan menderita, bahwa kita tidak pernah sampai ke tujuan. Semua yang kita kumpulkan dan kita bangun akan terasa sia-sia. Dan itulah neraka. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kehidupan sesudah kematian, surga atau neraka, bukan soal tempat atau waktu, tetapi soal sampai atau tidak. Soal kembali kepada asal dan melalui bahagia bersamanya, atau soal hilangnya segala impian dan harapan, untuk kembali kepada sang kasih abadi itu. Soal bisa kembali ke rumah Bapa atau tetap mengembara sebagai makhluk yang tertutup. Surga itu rumah Bapa, tempat istirahat sesudah lama dan jauh mengembara. Dan neraka itu adalah jalan yang tidak berujung. Suatu perjalanan menuju negeri yang hilang. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, satu pesan singkat terakhir untuk kita sekalian.
Jangan pernah berhenti berbuat baik. Selama masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dan ketika Anda berbuat baik, kalau beruntung, Anda akan bertemu dengan orang baik. Tetapi jika tidak beruntung, banyak orang baik yang akan datang bertemu dengan Anda. Selamat jalan Pak Anton. Terima kasih untuk segala keteladanan dan doakan kami, Mama, Romo Aditya dan adik-adik serta kami semua yang masih bersiaran di bumi ini. Kemarin pagi waktu misa, saya ingat bangku yang ketiga ini terbahas apaan. Setiap pagi, kalau menyanyi, perantara suara tinggi di belakang, Pak Anton di sini juga suara itu cukup tinggi. Lalu anak-anak selama di sini saya juga lihat. Terima kasih, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membagikan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa bagi ayah, suami, saudara tercinta, Bapak Yus kita yang telah meninggal. Dalam kebaptisan yang sudah menerima budi hidup yang kekal. Semoga dia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa agar saudara kita ini pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab dia telah menyambut tubuh Kristus roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara, kaum keluarga, dan para penerima kita yang sudah meninggal, khususnya bagi Bapak Felis
Semoga mereka semua juga menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disenangi dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita dibuka sehingga kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Tuhan kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara dan saudari kami yang kami doakan, khususnya bagi Bapak dan istri kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah ia dari dosa dan limpahkanlah penulisan-Mu kepada kami tercinta ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sesungguhnya telah difirmankan jikalau mati akan banyak bunganya. Sesungguhnya telah difirmankan yang mereka bernyawa akan bahagia. Jikalau kita mengabdi satulah, pastilah kita ikuti Bapa-Nya. Sesungguhnya telah difirmankan bersama-sama bagi-bagi anugerah-Nya. Yesus, berikanlah yang-Mu untuk menanggung keingkaran beban. Percayalah, dengarkan firman-Mu, Tuhan yang menuai iman kami padamu.
kuasa dan marah. Persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan saudara kami Bapak Foundation. Dahulu Engkau telah menyajikan Dia dalam air hati. Semoga sekarang darah Kristus membersihkan Dia dari segala kesalahannya. Berkat kemurahan belas kasihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Demikian pula sesudah berjamaah Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah ialah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup agung kami Petrus Turang serta semua rohani. Ingatlah akan hambamu Tuhan Tebus Beka yang Kau panggil dari dunia ini kehadiran. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Liberamos
Sope misericordiae tue radiuti, et a peccatosimus et perditeri, et a omni perturbationes securi, expectantes beatas me, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Jangan kau tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dari melindungi dan menyehatkan jiwa kami karena kasih sayang. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang ditunda ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Genggamlah tanganku yang hina, bimbinglah langkah kaki yang hendak melangkah dalam ribaan kasih-Mu. Ku minta ampuni dosaku, jangan hindapkan segala kelalaianku. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Ingatkanlah ragam segala tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berhajat. Tuhan,
pindahkan segala kelalaianku. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjar. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjar. Tuhan Yesus Kristus, Penggawa kehidupan dan kebangkitan kami, Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Anton Beka yang sudah berhubungan. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga Dia kemuliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kini sudah tiba saatnya kita berpisah dari suami, Bapa, saudara, sahabat kekasih kita, Bapak Antonius Beka. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa Ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan di atas Dia sebagai lambang pembaptisannya
dan jenazahnya akan dilupai, supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kita menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi, baik para kudus dan para kami menyongsong saudara kami Bapak Antonius PK Tabadia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu sebab Dialah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Mari meletakkan tangan di atas jenazah. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, padamu kami serahkan suami, bapa, saudara, sahabat kekasih kami, Bapak Antonius PK yang telah kau panggil dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, dan semoga jenazah Bapak Antonius PK diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, ini di terus umat meninggal dengan kaget terakhir Bapak Antonius PK. Kami begitu berduka yang dalam atas peristiwa ini di Maluku ini. Tentu semua ini adalah panggilan Tuhan Sang Pencipta. Untuk itu, atas nama umat Pastor Paroki, Pastor Dan, Suster dan Frater,
serta semua ketua wilayah, ketua KUB, guru agama, dan semua umat yang berada di kampung ini turut berduka yang mendalam kepada Bapak Ibu kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Hari ini genap 1 bulan Tor perdana daripada kelompok Tor Bapak yang dirintis oleh Bapak Merdeka. Kami menyanyi di Bebas Yoham pas kunjungan Bosku Bapak Merdeka begitu semangat. Dia bilang, "Ayos, kalau hujan bagaimana? Pastor mereka datang di sini bagaimana?" Saya bilang, "Kalau dan semua pastor yang ada di sini, biar hujan mereka datang." Jadi maksud kami berkumpul hanya mau menghibur bapak-bapak yang sudah pensiun, biar mereka tidak terlalu sepi di rumah. Itu maksudnya, supaya bisa jalan-jalan dan mereka jalan cukup sehat-sehat. Bapak Anton, kami tahu bahwa dia selaku pelatih, penyanyi, dirigen, beliau bersemangat bersama dengan bapak-bapak. Jadi hari ini juga bapak-bapak ada di sini berbagi duka ini, memberikan semangat kepada keluarga bahwa walaupun Bapak Anton sebentar bisa, kita semua tetap melanjutkan perjuangan baik ini. Kita tetap semangat untuk hidup Indonesia ini. Akhirnya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Anton atas nama semua umat. Mas kalian dan khususnya Romo Adik, Mama beserta Kristian dan semua keluarga. Kematian memang terjadi, tidak ada yang menyangka. Sebagaimana dalam kitab suci dikatakan bahwa datang seperti pencuri. Tapi ada satu hal yang istimewa dalam diri Bapak Merdeka. Karena dia tahu bahwa kematian itu datang tanpa disangka. Dia selalu menjadikan hari-hari hidupnya menjadi saat terakhir dan terus melakukan hal-hal berguna supaya hidupnya tetap abadi. Ada banyak kisah tentang Bapak Anton dan ada banyak hal yang memberikan kepada kita inspirasi dan pelajaran. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, dia selalu ingat kepada penciptanya. Dan tetap berpikir juga hafal hidupnya setiap hari. Saya juga bertemu terakhir dengan Bapak Anton di sini pada bulan Agustus, 28 Agustus. Ketika hari ada di Koroni dan setiap pagi bersama Bapak Anton dan kami saling menyapa. Dan pada tanggal 8 itu 8 Agustus pertemuan yang terakhir. Terima kasih Bapak Anton juga sudah mempersembahkan Romo Adik sebagai
lagi atas nama seluruh imam jauh kepada Tuhan kami menyatakan turut berduka cita dan sebagai protokol Santa Maria Sutta dan seluruh umat paroki kami juga menyatakan turut berduka cita. Selamat datang berbantu berbahagia di surga dan jadilah doa. dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga perdamaian yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turut atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi mohon keselamatan abadi bagi Bapak Merdeka sudah selesai. Marilah kita menyiapkan segala sesuatu yang perlu untuk mengangkat Bapak Anton yang kita kasih ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir, dan semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian. Thank you.